Halo adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Salam sosial dan selamat belajar. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sejarah kehidupan manusia pada masa praaksara. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu menganalisis kehidupan manusia pada masa praaksara, dan yang kedua yaitu menjelaskan berbagai macam kehidupan manusia pada masa praaksara. Kemudian ada capaian pembelajaran yaitu memahami kronologi perubahan dan keseimbangan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, dan geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara. Yuk kita mengenal pada masa praaksara, di mana masa praaksara ini ada yang namanya masa praaksara, disebut juga masa nirleka. Nir ini artinya tidak ada dan leka tulisan, jadi bisa dikatakan nirleka itu tidak ada tulisan. Kemudian praaksara itu sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu pra, sebelum, dan aksara itu tulisan. Jadi praaksara itu disebut juga sebelum mengenal tulisan. Kemudian masa praaksara disebut dengan masa sejarah karena pepatah mengatakan jas merah jangan sesekali melupakan sejarah. Kemudian masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan, dan masyarakat mulai mengenal tulisan ini sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui oleh masyarakat dari yupa batu tertulis, yaitu peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Adapun pada masa praaksara, peninggalan-peninggalannya yaitu berupa artefak dan fosil. Artefak sendiri merupakan benda peninggalan buatan tangan manusia di masa lampau yang dapat dipindahkan. Kalau fosil merupakan sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu yang berasal dari masa lalu. Mari kita perhatikan melalui periodisasi pada masa praaksara. Periodisasi atau pembawakan zaman ini yang dilakukan di muka bumi dapat dilakukan secara 3 tahap. Yang pertama ada secara geologis, yang kedua secara arkeologis, dan yang ketiga secara perkembangan kehidupan manusia. Mari mengenal yang pertama yaitu periodisasi secara geologis, di mana secara geologis ini dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama zaman Arkaikum, yang kedua zaman Mesozoikum, yang ketiga zaman Paleozoikum, dan yang keempat zaman Neozoikum atau Kenozoikum, di mana yang keempat ini dibagi menjadi 2 zaman. Yang pertama zaman Tertier dan yang kedua zaman Kuartier, di mana zaman Kuartier ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan manusia. Mari kita mengenal satu persatu dari periodisasi geologis. Yang pertama ada zaman Arkaikum, di mana zaman Arkaikum ini merupakan zaman tertua, berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada saat itu belum terdapat kehidupan karena kulit bumi masih terlalu panas untuk diam. Yang kedua yaitu ada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Kemudian binatang-binatang bentuk tubuh yang besar seperti dinosaurus pada saat itu sudah ada, dan banyak muncul jenis burung juga. Kemudian zaman Mesozoikum juga disebut dengan zaman reptil karena pada zaman ini jenis binatang-binatang reptil yang paling banyak ditemukan. Periodisasi secara geologis yang ketiga ada zaman Paleozoikum, yaitu berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Pada saat itu juga sudah muncul tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung seperti jenis ikan, amfibi, dan juga reptil sudah banyak pada zaman Paleozoikum. Dan yang keempat ada zaman Neozoikum atau Kenozoikum yang dibagi menjadi 2 zaman. Yang pertama zaman Tertier,
yaitu jenis-jenis reptil mulai punah dan bumi sudah dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Dan yang kedua ada zaman kuarter, yaitu berlangsung sejak 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Dan zaman Neozoikum ini sudah berlangsung sejak 60 juta tahun yang lalu. Kemudian dilihat dari periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, masa praaksara dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam, di mana zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Kalau zaman logam adalah zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia membuat alat-alat logam yang sangat bervariasi. Adanya zaman batu ini dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan tradisi megalitik. Pada zaman Paleolitikum, Paleo artinya tua dan litos artinya batu, sehingga Paleolitikum diartikan sebagai batu tua. Kemudian ada Mesolitikum, meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu. Jadi Mesolitikum disebut dengan batu tengah. Yang ketiga ada Neolitikum. Neolitikum ini berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Jadi Neolitikum diartikan dengan zaman batu baru. Hasil dari kebudayaan Neolitikum yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, pada zaman Neolitikum juga terdapat barang-barang lain seperti perhiasan yang terbuat dari batu dan kulit kerang, gerabah, dan lain sebagainya. Adanya tradisi megalitik, mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Jadi megalitikum ini adalah batu yang berukuran besar. Adapun dari jenis bangunan megalitik yang pertama yaitu adanya menhir. Menhir ini adalah bangunan berupa batu tegak atau yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua, bangunan megalitik yaitu adanya dolmen. Dolmen ini merupakan bangunan berupa meja batu terdiri dari batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen juga berfungsi sebagai persembahan untuk pemujaan roh nenek. Kemudian yang ketiga ada kubur peti batu, merupakan tempat penyimpanan mayat ya, secara garis besarnya kubur. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kudus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Kemudian jenis bangunan megalitik yang selanjutnya yaitu adanya sarkofagus, merupakan berupa kubur batu yang berbentuk seperti. Dan selanjutnya adanya punden berundak, adalah bangunan bertingkat yang dengan tanjakan kecil. Punden berundak berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Kemudian ada zaman logam. Zaman logam ini terdiri dari zaman perunggu dan zaman besi. Kalau zaman tembaga tidak ada di Indonesia. Mari kita mengenal melalui periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua masa bercocok tanam, yang ketiga ada masa perundingan. Mari kita melakukan pengenalan mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, di mana pada saat itu hidup bergantung masih kepada alam. Tingkat di daerah yang ada airnya berkelompok nomaden, berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Kemudian mampu membuat alat sederhana dari batu, tulang, dan kayu, dan lain sebagainya. Kemudian ada masa berburu dan mengumpulkan makanan di tingkat lanjut. Yang pertama yaitu mulai mengenal cara bercocok tanam yang sederhana dan mengembangbiakan binatang. Yang kedua, alat dari batu yang bentuknya lebih halus seperti kapak Sumatera dan alat tuang sampung. Kemudian ada yang ketiga, tinggal di dalam gua dan dinding gua dilukis berupa gambar tangan binatang yang menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada masa itu.
Sekian dan terima kasih, semoga dapat menambah wawasan mengenai kehidupan pada masa praaksara. Jika belum ada yang mengerti, bisa dikembalikan lagi dari awal videonya. Terima kasih.